Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaulia Junaidi. Kali ini saya akan membahas materi teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Meskipun terkesan sebagai teks lucu, teks anekdot banyak menyimpan pesan moral atau amanat dan kebenaran yang dipercayai banyak orang. Hal inilah yang membuat teks anekdot memiliki tujuan untuk menghibur seseorang sehingga bisa tertawa dan bahagia, walaupun membawa maksud kritikan. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot, ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Tujuan teks anekdot yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, bahwa yang biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi, dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga, krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat, ada reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah
dalam sebuah cerita teks anekdot. Dan yang kelima, ada koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab.